Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Auliawi Ritanaya dengan NIM 23051161112 dari kelas PGSD D 2023. Di sini saya akan menjelaskan tentang kasus HAM berat, yaitu kasus pembunuhan Marsinah. Saya akan cerita singkat terlebih dahulu. Pada tanggal 8 Mei 1993, seorang buruh dari PT Catur Putra Surya yang bernama Marsinah ditemukan tidak bernyawa dalam kondisi yang sangat tragis. Jasadnya ditemukan di sebuah gubuk di tengah hutan di dusun Jigong, Kecamatan Wilangan, Nganjuk, Jawa Timur. Kasus ini mengerikan, menggemparkan seluruh Indonesia dan menjadi salah satu kasus mencuat dan menjadi isu internasional dan menjadi catatan organisasi buruh internasional. Kasus Marsinah merupakan salah satu kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terbesar dan sampai hari ini bahkan setelah 30 tahun masih belum terpecahkan. Apa yang terjadi dan kenapa disebut pelanggaran HAM berat? Mari kita mengenal Marsinah. Marsinah seorang perempuan yang lahir pada tanggal 10 April 1969 di Ngulundo, Nganjuk, Jawa Timur. Dia merupakan anak kedua dari 3 bersaudara yang tiga-tiganya adalah perempuan. Ketika Marsinah berumur 3 tahun, ibunya meninggal dunia. Dan setelah itu ayahnya menikah lagi. Marsinah kemudian diasuh oleh neneknya Pairah yang tinggal bersama paman dan bibinya. Sejak kecil, Marsinah diketahui sebagai orang yang pekerja keras. Pulang sekolah, Marsinah harus masih membantu neneknya untuk menjual gerabah dan jagung. Menurut guru dan teman-temannya di sekolah, Marsinah ini adalah anak yang pintar, suka membaca buku, orangnya kritis, dan dia punya cita-cita untuk suatu saat nanti dia mau berkuliah di Fakultas Hukum. Tapi karena masalah keuangan, mimpi Marsinah akhirnya sirna. Pada tahun 1989, Marsinah pindah ke Surabaya dan tinggal bersama kakaknya Marsini. Di Surabaya, Marsinah bekerja di sebuah pabrik plastik yang bernama SKW berkawasan industri Rungkut. Tapi karena gajinya jauh dari cukup, Marsinah harus mencari tambahan penghasilan dengan jualan nasi bungkus. Marsinah juga sempat berjualan di perusahaan kemasan barang, tapi sebelum dia akhirnya pindah ke Sidoarjo pada tahun 1990. Di Sidoarjo, Marsinah bekerja di sebuah pabrik pembuat jam yang bernama PT Catur Putra Surya. Selama bekerja di PT CPS atau Catur Putra Surya, Marsinah dikenal sebagai buruh vokal dan selalu memperjuangkan nasib rekan-rekannya. Dia bahkan menjadi seorang aktivis dalam organisasi Buruh Serikat Pekerja Seluruh Indonesia dan unit kerja di PT CPS. Dan sejak saat itu, Marsinah aktif menyuarakan hak-hak kaum buruh di Indonesia, seorang aktivis vokal, kuat, berpendirian, tapi suatu hari di tanggal 8 Mei 1993, Marsinah yang baru berusia 24 tahun ditemukan dalam kondisi yang mengenaskan di sebuah gubuk yang jaraknya itu sekitar 200 km dari tempat dia bekerja, akhirnya tewas. Apa yang terjadi padanya? Kita flashback sedikit agar kita tahu kondisi saat itu ya.
Pada awal 1993, pemerintah mengeluarkan surat edaran gubernur yang mengimbau para pengusaha Jawa Timur untuk menaikkan gaji pokok karyawan sebesar 20%. Tapi imbauan tersebut tidak langsung diberlakukan di tempat Marsinah bekerja, yaitu di PT CPS. Para buruh kemudian merencanakan untuk berunjuk rasa, untuk menuntut hak mereka untuk mendapatkan kenaikan upah. 2 Mei 1993, Marsinah mengikuti sebuah rapat untuk merencanakan unjuk rasa di Tanggulangin, Sidoarjo. Tanggal 3 Mei 1993, Marsinah dan kawan-kawan mengajak buruh-buruh lainnya untuk melakukan aksi mogok kerja. Tapi pihak Komando Rayon Militer atau Koramil datang meminta para buruh tetap bekerja seperti biasanya. Namun, keesokan harinya, tanggal 4 Mei 1993, tidak ada satupun buruh PT CPS yang bekerja. Mereka bahkan mengajukan 12 tuntutan kepada PT CPS. Salah satu tuntutannya adalah menaikkan upah pokok dari 1.700 per hari menjadi 2.250.000 rupiah per hari dan tunjangan kehadiran 550 per ha 550 rupiah per hari yang tetap bisa didapatkan ketika buruh libur. Pada tanggal 5 Mei 1993, Marsinah menjadi salah satu dari 15 orang yang berunding dari pihak perusahaan. Perundingan tersebut menghadirkan petugas Dinas Tenaga Kerja, petugas Kecamatan Siring, dan perwakilan polisi dan Koramil. Setelah berunding, PT CPS mengabulkan semua tuntutan buruh kecuali satu, yaitu membubarkan SPSI di tingkat pabrik, karena perusahaan tidak memiliki wewenang untuk membubarkan PSSI. PSSI adalah salah satu organisasi buruh yang dinyatakan legal oleh otoritasnya Soeharto. Tapi pada saat itu reputasinya SPSI tidak baik. Jadi mereka selalu berseberangan gitu. Walaupun satu tuntutan tidak dikabulkan, Marsinah sama buruh-buruh yang lain menerima setidaknya 11 tuntutan yang lain dikabulkan. Karena merasa cukup puas sama keputusan perusahaan, mereka merencanakan untuk mengakhiri aksi unjuk rasa. Marsinah mengatakan, "Wes yore, perjuangane awak dewe, wes mari, upahe awak dewe wes diundakno. Saiki aku titip. Ayo kerja seng temen, gawe masa depan awak dewe sesuk." Tapi nyatanya pada pukul 1 siang hari, 13 buruh diamankan ke Komando Militer atau Kodim Sidoarjo karena dianggap melakukan pertemuan gelap dan menghasut rekan buruh lainnya untuk mogok kerja. Sesampai di Kodim, 13 buruh tersebut dipaksa mengundurkan diri. Setelah mendengar kabar tersebut, Marsinah langsung pergi ke Kodim Sidoarjo bersama salah satu rekannya bernama Uus. Dan dari luar ruangan, mereka benar mendengar suara teman mereka yang disiksa. Setelah datang ke Kodim, Marsinah dan teman-temannya berkumpul di salah satu kos temannya. Sekitar jam 10 malam, mereka bubar ke rumah masing-masing. Sedangkan Marsinah mampir ke sebuah tempat makan. Dan ternyata malam itu adalah malam terakhir Marsinah terlihat masih bernyawa. Keluar dari kosan, keadaan Marsinah tidak diketahui lagi. Setelah 3 hari pada tanggal 8 Mei 1993,
Marsinah ditemukan di sebuah gubuk di wilayah tengah hutan Desa Jegong, Wilangan Nganjuk, Jawa Timur dalam keadaan sudah tidak bernyawa dengan kondisi yang mengenaskan. Jasad Marsinah pun dibawa ke RSUD Nganjuk untuk dilakukan otopsi dan bantuan ahli forensik dari Rumah Sakit Dr. Sutomo, Surabaya. Berdasarkan hasil visum ditemukan bekas ikatan di kedua pergelangan, tangan dan kaki, luka robek 3 cm menjalar dari dinding kiri lubang kemaluan hingga rongga perut. Serpihan tulang dan tulang panggul bagian depan hancur. Selaput darah robek, memar di kandung kemih dan usus bagian bawah, dan pendarahan pada rongga perut yang kurang lebih 1 liter. Ahli forensik menyimpulkan Marsinah kehilangan nyawa karena mengalami pendarahan dalam perutnya. Marsinah telah meninggal dunia pada tanggal 7 Mei 1993, 1 hari sebelum jasadnya ditemukan. Tapi setelah jasad Marsinah dikubur, jasadnya juga sempat diotopsi ulang untuk melengkapi bukti kasusnya. Otopsi dilakukan dari tim Dr. Sutomo, Surabaya, yang ditemukan tulang panggul bagian depan hancur, tulang kemaluan kiri hancur berkeping-keping, tulang kemaluan kanan patah, tulang usus kanan patah sampai terpisah, tulang selangkangan kanan patah seutuhnya, labia minora robek dan ada serpihan tulang, luka di dalam alat kelamin sepanjang 3 cm, dan pendarahan di dalam rongga perut. Kita akan lanjut ke proses investigasi. Awalnya, kasus Marsinah dianggap kasus biasa. Namun, data yang berhasil dikumpulkan oleh Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia ada kaitannya dengan permasalahan buruk yang sedang terjadi di tempat kerjanya. Proses investigasi. Pada tanggal 1 Oktober 1993, pihak berwajib menangkap 9 orang yang terdiri dari 2 satpam dan 7 petinggi di PT CPS. Terduga salah satu yang ditangkap adalah Kepala Personalia PT CPS Mutiari, yang salah satunya perempuan pada saat itu sedang hamil. Selain itu, Direktur PT CPS Yudi Susanto juga ditangkap pada 5 Mei 1993. Direktur PT CPS Yudi Susanto bersama 8 staf lainnya melakukan pertemuan membahas kondisi perusahaan semenjak buruh berunjuk rasa. Rapat ini merencanakan penyerangan terhadap Marsinah. Pada 5 Mei 1993, pukul 10, 3 staf yang bernama Widayat, Suwono, dan Suprapto menjemput Marsinah dari kos menuju rumah Yudi Susanto di Jalan Puspita, Surabaya, menggunakan sebuah mobil Daihatsu Hijet 1000 berwarna putih. Di perjalanan, Marsinah mulai curiga dan memberontak kedua kaki dan tangan Marsinah diikat di kursi mobil dan mulutnya disumbat. Sesampai di rumah Yudi Susanto, Marsinah disekap di salah satu kamar pembantu. Ia didudukkan di kursi lipat dalam keadaan terikat dan mulut tersumbat. Marsinah kemudian disiksa, dipukuli, dan disekap selama 3 hari. Widayat kemudian memukul Marsinah dengan alat potongan besi hingga Marsinah tidak berdaya. Widayat kemudian mendapatkan tugas untuk menyetir mobil dan membuang tubuh Marsinah
ke Nganjuk. Menurut pelaku, pengakuan Suwono saat akan membuang Marsinah yang kondisinya sudah sekarat, Yudi Susanto menyuruh Suwono memukul kepala Marsinah yang sudah sekarat. Gak hanya itu, Suwono, Suprapto, dan Budi Murianto juga memukul Marsinah. Setelah Marsinah dipastikan sudah tidak bernafas, Marsinah dibuang ke sebuah gubuk di hutan Jati Wilangan Nganjuk. Agar tidak mencurigakan, jasad Marsinah diletakkan dalam keadaan duduk. Karena temuan ini, semua Pengadilan Negeri Surabaya dan Pengadilan Tinggi Surabaya memutuskan 8 staf CPS bersalah dengan hukuman selama 4-12 tahun. Sedangkan sang direktur Yudi Susanto divonis 17 tahun penjara. Setelah putusan tersebut, Yudi Susanto dan ke-8 terdakwa lainnya mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung. Yudi bersikukuh mengatakan bahwa dia sama sekali tidak terlibat dalam kasus Marsinah. Dia hanya dijadikan sebagai kambing hitam. Dan ternyata setelah pengajuan kasasi pada tanggal 3 Mei 1995, Mahkamah Agung menyatakan ke-9 terdakwa termasuk Yudi Susanto tidak terbukti bersalah. Mereka kemudian dibebaskan dari segala tuduhan. Selanjutnya adalah kejanggalan-kejanggalan pembunuhan Marsinah. Yang pertama adalah saksi kunci yang hilang. Pada April 1994, pengadilan mendatangkan 2 orang sebagai saksi kunci untuk memberikan keterangan atas kasusnya Marsinah. Saksi kunci itu adalah 2 ART Yudi Susanto. Ya anehnya, sebelum 2 saksi ini muncul saksi-saksi yang lain bahwa mereka melihat bahwa bosnya bersalah. Di rumah bosnya terjadi penculikan Marsinah disiksa dan segala macam. Tapi hal-hal itu terungkap ketika 2 saksi ini tiba-tiba dipulangkan ke kampung halamannya. Setelah balik dari kampung, mereka menjadi saksi kunci dan mereka membela bosnya, menyangkal bahwa itu tidak benar dan mengatakan dengan lancar dan lantang padahal mereka tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, dan bukan orang yang ngomong langsung dengan pede, lancar, seakan mereka punya waktu untuk berlatih. Yang kedua, skenario direkayasa pada saat persidangan dilakukan pada 20 Desember 1993 yang menghadirkan terdakwa Mutiari. Ada salah satu kejanggalan dari sang direktur Yudi Susanto dan salah satu staf lainnya. Pak Karyo itu bilang bahwa Mutiari waktu itu sedang hamil dan tidak ikut rapat untuk menyerang Marsinah. Malah mereka menegaskan bahwa rapat yang dibilang sama saksi-saksi yang lainnya adalah rapat perencanaan penyerangan Marsinah itu tidak pernah terjadi. Selain itu, pada persidangan yang terjadi pada tanggal 11 Februari 1994, ada satu fakta lagi yang sangat mencengangkan. Jadi kalau kalian ingat tadi yang diomongin sama Pak Suwono dan yang merupakan seorang terdakwa, dikatakan sebagai orang yang menangkap dan menculik Marsinah pada saat persidangan pada tanggal 17 Februari, Suwono malah menceritakan siksaan fisik yang dialami oleh semua terdakwa. Gak cuman dia juga membuka baju dan memperlihatkan bekas-bekas luka saat dia diculik, disekap, dan disiksa, dan dipaksa untuk menandatangani BAP. Selanjutnya adalah hasil autopsi. Seorang dokter forensik yang ternama di Indonesia, Dr. Abdul Munim Idris, untuk menjadi saksi ahli. Beliau tidak mengotopsi ulang
tapi beliau adalah beliau hasil pengkajian ulang. Dr. Abdul Munim Idris menemukan adanya kejanggalan pada hasil visum Marsinah yang dilakukan RSUD Nganjuk. Menurut beliau, hasil pesan pertama ditulis dengan sangat sederhana. Tidak ada hasil pemeriksaan kepala, leher, dan dada korban, yang berarti otopsi tidak dilakukan secara menyeluruh. Padahal yang namanya otopsi, semua bagian itu harus diperiksa dan laporan tidak menjelaskan penyebab kematian sebenarnya. Yang tertulis hanya pendarahan di rongga perut, yang berarti semua mekanisme kematian bukan sebab kematian. Selanjutnya ada bukti palsu. Dr. Abdul Munim juga merasa ada kejanggalan dari hasil visum yang kedua dalam laporan yang tertulis jika kematian diakibatkan oleh benda tumpul. Saat proses pengadilan berlangsung, ditunjukkan sebuah bukti, yaitu alat yang dipakai untuk menyerang alat vitalnya Marsinah. Buktinya adalah sebuah balok dengan lebar 3 cm. Tapi berdasarkan hasil pengamatan Dr. Abdul Munim, balok itu tidak cocok dengan luka yang ditemukan. Dengan ukuran balok itu lebih besar daripada ukuran luka Marsinah. Selanjutnya adalah pelaku sebenarnya. Trimulyade Suryadi, pengacara Marsinah, yakin bahwa polisi sudah mengetahui siapa, tapi masalahnya adalah keterlibatan oknum TNI AD dalam kasus ini sehingga menjadi tembok yang sulit ditembus. Selain itu, beliau juga mengatakan militer dugaan ini muncul karena penemuan bercak darah di markas instansi tersebut. Sebenarnya nggak dikit juga nih masyarakat yang percaya, guys. Bahkan penyerangan Marsinah ini adalah bagian dari aparat negara pada tanggal 10 November 1993. Presiden Soeharto meminta masyarakat untuk tidak berprasangka dulu. Beliau juga meminta agar usut sesuai hukum yang berlaku. Adapun undang-undang yang berkaitan dengan kasus HAM berat pembunuhan Marsinah. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Yang pertama, Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 4 tentang hak untuk hidup. Yang kedua, Pasal 9 tentang hak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman, dan perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia. Dan yang ketiga, Pasal 18 tentang hak untuk memperoleh keadilan. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, Pasal 7 tentang kejahatan terhadap kemanusiaan yang meliputi pembunuhan, penyiksaan, perbudakan, pengusiran, dan pemindahan paksa penduduk, perampasan kemerdekaan sewenang-wenang, dan pemerkosaan. Sekian penyampaian dari saya. Saya mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan apa yang saya ucapkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.